Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa amalan salihan maqbula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri tadam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk murojaah fasolatannya kemarin sampai berapa? Sholat. Belum fasolatan ya, ini sholat kok. Bab najis. Oke, saya tak tanya dulu, najis. Apa itu najis? Nah, ini materinya nanti masuknya ke PAI. Ayo, apa itu najis? Mawan najas. An-najas dua titik. Benda yang kotor. Sesuatu hal yang kotor, apakah itu najis? Ayo. Belum. Contoh gini, kamu memakai baju satu hari, kira-kira ada kotor belum? Najis gak? Kalau najis berarti suatu tidak sah. Loh tenan nih aku takut ini. Kalau najis berarti kamu pakai baju ini loh. Weyodo podo blayon, podo guyonan, podo pecolotan, lari ke sana kemari, akhirnya apa? Bajumu kok kotor. Kalau bajunya kotor berarti bajunya najis. Kalau najis dibuat sholat, kira-kira boleh enggak? Enggak boleh. Makanya kalau sesuatu hal yang kotor dianggap najis, saya tidak setuju. Karena akan mempersempit langkah kita. Ayo, saya kita takoni. Apa itu najis? Ini bukumu diwaca toh. Piye? Lu takoki kok malah. Mana ini bab najis di mana ini? Najis nomor 15 14. Enggak apa-apa. Karena apa? Kita tidak hanya murojaah dok, tapi perlu dibahas. Biar apa? Biar tahu. Karena kamu melakukan ibadah tanpa ilmu itu jafun. Orang yang beribadah tanpa ilmu itu kering ibadahnya. Mudah masuk kering. Ya nggak ada efeknya. Karena yang namanya ibadah itu harus diilmuni. Nggak iso ibadah kok orang ilmu. Makanya al-rak'atain al-alimu afdalu min alfi ahli ibadah. 2 rakaat orang yang berilmu, 2 rakaatnya orang yang paham ilmu itu lebih utama dibandingkan 1000 wong sing ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Bayangno hadis oke. Lu cuma telengi aku Thomas. Wes, saiki najis, oke. Pengertiannya apa? Najis sesuatu benda yang kotor menurut syarak. Syarak itu apa? Ayo kita mengkritisi yuk. Kalau belajar dikritisi, jangan hanya sekedar ikut-ikutan tok.
Mau belajar gak mau mengkritisi buku ki ciptaane menungso, apalagi yang nyetak itu alat, bisa saja salah. Quran juga harus dikritisi kok. Kita punya akal itu afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, afala yaqilun. Fungsinya apa? Quran perintahkan kita untuk berpikir, menganalisa, ya kan? Supaya apa? Farqu bainan nas wal farqu bainal hayawan. Ada perbedaan antara manusia dan hewan. Lah yang dimaksud najis adalah suatu benda yang kotor menurut syara. Lah syara ini adalah yang dimaksud adalah syariat. Ya, syara yang dimaksud adalah syariat. Lah syariat kita itu berupa apa? Ya muamalah, ibadah ini syariat. Karena hidup itu harus berpegang dengan syariat. Tanpa adanya syariat, maka gak ada gunanya kamu itu beribadah. Syariat itu wajib. Ibarat kata gini, kamu tahu pohon kelapa? Pohon kelapa, Islam itu diibaratkan seperti pohon kelapa. Ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Lah, Islam itu isinya kan syariat. Itu kalau pohon kelapa itu seperti tepesnya, luarnya. Kemudian ihsan, ya, pertama iman, kulite. Kemudian syariat kuwi tepese, tahu tepese, dalamnya kulit itu. Kelapa kan ada kulitnya kan, luarnya. Itu keyakinan dulu, kuat dulu. Yang kemudian Islam itu isinya adalah kulitnya di dalam itu. Itu syariat itu. Kemudian ihsan itu baru kelapanya. Lah bagaimana kita itu akan bisa menikmati yang namanya kelapa kalau kita saja kulite yo kadang ora patek yes. Bagaimana kita akan bisa merasakan yang namanya buah kelapa sarinya? Kita aja tepesnya, kulitnya, batoknya kita aja tidak tahu. Terus bagaimana kita akan bisa merasakan sarinya itu kalau kelapanya saja kita belum pernah menyentuh? Makanya Islam itu ibaratnya 3 mata rantai yang di sini saling menguatkan. Ini loh, tak kayak gambaran. Ini kan dulu ya. Cak agama Islam iki ora mudeng iki parah lho. Ngene, tak kaya ilmune. Iman, Islam, ihsan. Iman isinya akidah. Islam isinya syariat. Ihsan isinya adalah tasawuf. Pak ayo aja ngangel to, Pak. Gen ngerti sih. Tak kayak gambaran. Nak wong sinau agama ki aja tanggung-tanggung. Nah, kamu baru di tahap ini. Islam isinya syariat. Lah di syariat itu isinya apa? Salat. Thaharah. Ya. Thaharah. Yang kedua salat. Ya kan? Yang ketiga muamalah. Yang keempat jinayah. Yang kelima haji. Wah, kadang banget ini sini syariat sih kok pelajari ini buku mungkin pertilan daripada syariat yang ada. Belum kuning ini loh. Ini tambah ruwet dan mumet. Ini nanti implikasi atau hasil dari syariat berbuah nanti di ihsan. Karena ini nilainya adalah lebih tinggi. Makanya al-adab itu lebih diutamakan dibandingkan ilmu. Makanya di dalam kitab taklim itu beradablah dulu kamu baru beribadah. Beradablah dulu baru kamu itu berilmu. Ini tingkatnya paling tinggi.
Lah di sini syariah ini kalau kita yang namanya najis itu masuknya memang di bagian toharoh. Isinya toharoh ke apa? Ma, air. Yang kedua wudu. Yang ketiga najis. Mak, mas ngerti toh bagiannya air ada berapa? Halo? Lo. Ini bukumu loh. Bagiannya air itu ada berapa? Ada 7. Wudu harus paham niatnya wudu, tata caranya wudu, sunahnya wudu, niatnya bagaimana, doanya bagaimana, setiap membasuh tangan niatnya bagaimana, nanti ketika istinsyak memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan itu niatnya, doanya bagaimana. Kemudian najis di sini ada 3 najis: mukhafafah, mutawasithah, mughalladah. Mukhafafah itu yang apa? Oh, cacilik yang umurnya belum ada 3 tahun, dia kencing cukup dibersihkan dengan air karena ini najisnya adalah najis mukhafafah, yang mana dia belum makan nasi. Kemudian najis mutawasithah, oh ada telek jatuh, maka telek itu harus dibersihkan terlebih dahulu, ambil tisu atau ambil benda yang lain untuk membersihkan najis, baru nanti digebir dengan air. Pak, lah bagaimana kalau ada sumur? Sekarang sumur itu kejatuhan bangkai, entah itu tikus, entah itu kucing, entah itu ular. Bagaimana hukumnya airnya di situ? Jawabanmu bingung. Ayo. Lho iki ilmu, Mas. Iku nak cara kuliah semester lagi beberapa semester lho iki. Lho tenan lho, Bas. Kuliahmu rampung lho gini di PAI lho. Lho temenan aku tak dobel iki kok. Iki tak ringkes tok lho ya. Kalau ini dijabarkan panjang, Mas. Saya berbicara kayak gini dulu pernah saya kaji kok. Pernah saya kaji, bukan aku ngawur gitu, enggak. Tak kasih semuanya, ada ilmunya, orang ngawur. Ilmu kok ngawur gitu. Kalau ilmu saya ngawur, ya mak ada fitnah, berarti aku nyakit panggonan siji sing bakal aku mlebu neraka. Ih, tantangannya. Ih, mana ini? Enggak, makanya saya enggak berani ilmu ngawur itu tidak ada ilmu ngawur. Al ilmu bin nur, al ilmu nur, karena ilmu ini berasal dari guru-guru yang telah menyampaikan ke saya, akhirnya saya pelajari. Kemudian setelah najis ini contoh lagi, kalau seperti itu, kalau najis mughalladah berarti najisnya bau, ya kan? Babi, bau ini pernah nggak kalian bersalaman dengan orang yang punya anjing? Siapa yang pernah menyentuh anjing? Kamu. Terus cara bersihnya gimana? Dicuci 7 kali. Cara nyucinya piye? Pakai sabun, tok. Ndak iso. Ndak gitu, Pak. Ndak iso. Kalau kamu hanya nyuci wes tak bosok, Pak, ping 7, Pak, pakai sabun ndak iso. No. Syariat itu enggak mengajarkan seperti itu. Ngapain pakai sabun? Cukup pakai apa itu kita, kalau seandainya hanya sekedar mau bersih, pakai aja apa itu bahan kimia kan, selesai malahan. Kayak air sanitizer, kuman mati semuanya. Kenapa enggak seperti itu? Ternyata dalam Islam itu dikupas itu. Kenapa kita harus membersihkan najis mughalladah itu 7 kali dan yang terakhir itu harus pakai debu? Itu ada maksudnya. Karena bentuk apapun kuman ketika bertemu dengan tanah itu pasti mati. Karena semuanya akan kembali ke tanah. Makanya harus apa? 7 kali itu, yang sekali itu ya harus pakai tanganmu dusuk-dusukin ngawunan kok di tanah. Setelah berapa kali dusuk-dusukin tangannya, nanti baru dibersihkan. Dari 7 itu salah satunya harus pakai tangan. Nih Pak Ojo, murojaah Pak, orang materi pelajaran, bukan gitu maksud saya. Ini murojaah mengingatkan kembali file yang ada di otak kalian.
Kemarin kalian tuh tidur, kalau saya katakan tidur mina bubuk karena banyak libur, sehingga otak ini jarang untuk dipakai untuk berpikir. Saya yakin libur di rumah main HP, dolan, ngegame, apalagi yang hobinya slot. Hah? Ya, ada yang hobinya slot? Oh, buat salah. Oh, capek HP lu, ngaku capek HP lu ya. Ada yang mainnya slot. Ya jangan lah ya, jangan. Lo udah apa-apa, ini mengingatkan. Jadi ilmu itu biar ya tarassah fil qalbi, ilmu itu biar masuk ke dalam hati, itu memang harus diulang-ulang. Kalau di dalam kitab taklim, orang belajar minimal dibaca itu paling sedikit 10 kali. Berak macam pembiro, bisa kalau segah, Pak, orang rampung-rampung, apa meneh 10, baca 2 kali 3 kali, Pak, wis bosen. Ya kan? Makanya apa? Ini diulang-ulang supaya apa? Ilmu itu masuk lewat otak, kemudian masuk ke dalam hati dan gak hilang. Loh, kamu kalau dadakan itu biasanya belajar dadakan, sisuk ujian melihat kertasnya biar apa ya mau pengen harus ngapalke kok saiki lali. Ya ora. Ayo jenenge iki kebutan kuwi. Mak kebutan kejar paket semalam sisuke biar pet. Karena apa? Tidak terlatih. Ilmu itu dilatih. Orang belajar dilatih. Ono wes iku najis ya. Piye mau nek ono jumblangan atau ada sumur kejatuhan najis, piye carane nyucikke? Ayo, siapa yang bisa jawab? Frustin. Halo. Nah. Lho, bisa gusur tok tak takoki temenan iki kok. Piye? Cara nyucekne piye? Wes rasa ada, wes. Kamu di rumah punya kolam yang buat mandi, Mbak? Kalau ketibanan telak cecak piye? Ketibanan cecak wis. Cecake mati. Piye? Terjadi gak itu? Ya kan? Terjadi. Piye cara nyucekke? Kurang boros sebenarnya. Loh, itu perlu diilmoni. Selama air yang pertama itu ada opsinya, Mas. Kalau sumur, kasusnya kalau sumur, kalau bak kan kecil di rumah, paling sama ember ini kecil, selesai. Kita buang aman, kita bersihkan, selesai masalah. Ya kan? Karena itu najis, udah buang semuanya. Oke, tidak masalah. Tempo sekali 2 kali tidak masalah. Kalau baknya besar, lebih dari 2 kolam, kok gua kabeh? Rasane mbokmu kowe. Oh, anak kurang ajar iki. Bar sinau agama kok malah bake dikuras di banyune dibuang. Itu kalau seminggu sekali, lah kita bayarmu tekormu. Ya kan? Lah kalau tersumur yang dibuat untuk penghidupan, sumurnya dikuras ngono. Itu damuk warga kowe iku. Seharusnya tidak gitu. Ini bisa dipilah. Kalau ada bangkai dalam bak atau kali itu yang notabene banyak airnya itu banyak, maka bangkai yang di pinggir ini selama airnya ini tidak berubah, maka bangkai ini boleh diambil. Selama airnya tidak berubah, maka bangkai ini boleh diambil dan airnya di sini tetap dia suci, mensucikan. Statusnya adalah air mutlak. Ingat loh, air ada berapa macam? Dikategorikan ada air mutlak, ada air ghairu mutlak, ada air musammas, ada air mutanajis.
Pelajaran PAI kok yo lali ngomong kabeh kowe iki. Iya kan ora? Lo. Allah. Air mutlak tahu? Air mutlak najis ngerti? Oh, ora ngerti kabeh iki piye jare? Air mutlak najis itu air sedikit yang kena najis. Tapi ketika air itu dikumpulkan menjadi banyak, maka air mutlak najis itu akan berubah menjadi air mutlak, yang mana itu boleh dipakai dan bisa suci mensucikan. Kalau kamu lihat di Mesir, orang setelah wudhu itu kan ada bak besar itu, dan ada airnya kadang segini. Apakah itu airnya nggak mutlak najis? Airnya mutlak najis awalnya, tapi karena di situ airnya banyak sehingga air itu tidak menjadi mutlak najis. Contoh lah, kalau di pesantren itu, di pondok-pondok yang besar, air yang dibuat mandi, air yang dibuat nyuci itu dimasukkan lagi ke lubang. Nggak iso, kalau sekarang santri jumlahnya 15.000 sehari banyu tak kira kubik berapa habisnya, banyak kan? Makanya apa? Itu dimasukkan ke lubang, akhirnya dia disaring lagi. Karena apa? Saking banyaknya air itu, maka dia tidak akan menjadi air yang mutlak najis. Terus air yang baru mutlak apa kuwi? Ya kopi. Dia suci tapi nggak bisa mensuci. Kayak kopi, kamu minum Coca-Cola, itu air baru mutlak. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Walaupun banyak ndak iso. Masuk bak air kok yuk bingung nih. Lah kayak gini Pak, terus kalau warnanya berubah gimana Pak? Loh ini akan timbul pertanyaan banyak. Kalau dalam apa itu lubangan yang besar ada apa itu hewannya yang mati menjadi bangkai, maka ketika di sini kan ada 3 kemungkinan. Yang pertama tokmuhu, yang kedua launuhu, yang ketiga rihuhu. Tokmuhu rasanya malah, rihuhu baunya berubah, launuhu warnanya juga berubah. Piye cara solusi ini? Lho itu ilmu, itu kejadian semuanya, ya kan? Perlu diilmoni wes tak kayak PR ngono diling-ling sik. Kok tak jawab gampang nak. Lho iki bab najis kok, makanya tak tanya, bab apa? Najis, tak takoki najis sih. Najis kuwi macam apa, Bro? Halo. Iso mlongo ngapih iki lho. Najis itu ada berapa? Yang pertama najis apa? Oh, muhola betul. Yang pertama najis muha, yang kedua najis mutawa, yang ketiga najis mugha. Allah, minta jawab ngono kaya aku ngegilu. Mong telu tok ngono kok. Ya wis, waktunya habis. Ilaliko ya. Ini buat pemanasan kalian. Ya, semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.